Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Miski Agnia Hairinisa, pada saat ini mengambil alih nih podcastnya Sekolah Pasca Sarjana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Sekolah Pasca Sarjana atas undangannya sehingga hari ini saya bisa hadir langsung ke studio di Sekolah Pasca Sarjana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit riset saya mengenai effect of perinatal chemicals exposure on behavior. Ya, sebelum dimulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Apoteker Miski Agnia Hairinisa. Saya adalah asisten profesor dan dosen di Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy Universitas Padjadjaran. Dan saya lulus dari Fakultas Farmasi untuk program S1 dan profesi pada tahun 2014 dan melanjutkan studi program master dan doktoral program di Gunma University Graduate School of Medicine dan lulus di tahun 2019. Nah, Bapak Ibu selama 7 tahun kebelakangan ini saya memang tertarik sekali di beberapa topik riset yaitu di animal behavior, mouse modeling, neuroendocrinology, and toxicology. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di sisi kanan layar, di sini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana track record publikasi saya. Memang pada dasarnya saya meneliti mengenai efek bahan kimia terhadap janin atau fetus dan bagaimana efek bahan kimia tersebut berpengaruh terhadap perkembangan otak. Nah, sebagai bahan introduction atau pendahuluan, pada dasarnya kenapa saya senang sekali nih untuk meneliti di bidang pregnancy atau bagaimana perkembangan janin. Karena seperti yang kita tahu bahwa masa kehamilan ini adalah masa yang paling penting di mana zigot tadi berkembang menjadi embrio menjadi fetus dan menjadi janin, dan masa-masa inilah di mana seorang wanita hamil atau ibu hamil harus sangat memperhatikan kondisi kesehatan mereka demi terlahirnya bayi yang sehat dan sempurna. Nah, hanya saja mungkin banyak Bapak Ibu yang bertanya, kenapa ya kok masih banyak nih kasus anak misalnya terlahir dengan cacat lahir atau misalnya memiliki kemampuan akademis yang kurang atau kemampuan lainnya secara fisik misalnya kurang. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan. Selain dari faktor genetik, ini ada juga salah satu alasannya yaitu adalah toxic chemicals atau bahan kimia beracun. Nah, bahan kimia beracun ini apabila terpapar pada ibu hamil itu dapat menyebabkan efek yang jangka panjang. Kenapa? Karena pada saat efek jangka panjang ini kena terhadap ibu hamil dan terkena ke janin, padahal selama proses kehamilan 38-40 minggu seluruh organ dan pertumbuhan janin ini sedang berjalan begitu cepat. Jadi kalau misalnya tadi ibu hamil terpapar oleh zat kimia dan zat kimia ini akan mempengaruhi proses perkembangan janin itu sendiri selama dalam masa kandungan. Nah, ada studi di Amerika mengatakan bahwa dari beberapa ibu hamil itu terdeteksi racun di dalam tubuh mereka. Dan impact-nya seperti apa? Efeknya seperti apa? Efeknya ini bisa ada dua, ada short term atau long term. Di short term mungkin ada yang lihat bisa terjadi keguguran secara langsung, perdarahan, keguguran, atau bahkan di long term. Ketika lahir mungkin bisa terlihat ada cacat lahir, ataupun jika tidak terlihat saat proses kelahiran maka bisa terlihat dalam masa dewasa. Apakah ada reproductive problems, obesitas, diabetes, ketidakseimbangan hormon, atau bahkan memicu terjadinya kanker. Nah, di sebelah sini ada posisi toxic chemicals and pregnancy. Di sini ada 10 ways to avoid toxics during and after pregnancy. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin sering nih lihat apa sih bahan-bahan kimia yang ternyata berbahaya nih bagi ibu hamil. Di sini ada contohnya ya, 10 sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu. Yang pertama adalah plastik. Mungkin banyak sekali ya, sekarang produksi makanan semua dikemas dalam bentuk plastik. Kemudian bisphenol, PFOS, merkuri, pestisida, phthalates, PSI, lead, atau bahan yang mudah terbakar. Nah, di sini juga memang sebetulnya sudah ada nih cara dan langkah bagaimana cara menghindari 10 jenis toxic chemicals ini. Mulai dari tidak mengkonsumsi makanan yang dikemas dalam plastik, tidak menghangatkan makanan tersebut dalam microwave,
mulai makan dengan makanan-makanan yang organik misalnya, atau dan menghindari makan ikan yang kaya akan merkuri. Nah, ini juga contoh lain dari bagaimana sih efek jika wanita hamil terpapar banyak zat kimia. Contohnya mungkin yang paling umum adalah tobacco atau tembakau. Dari tembakau ini ada beberapa fisik yang bisa terlihat, misalnya menurunnya berat badan lahir, kemudian ada kurangnya stimulus untuk respon stimulus, kurangnya kemampuan akademik, kemampuan kognisi dan alterasi lainnya. Nah, terus selanjutnya ada juga jika misalnya ibu hamil terpapar dengan alkohol. Terutama kalau alkohol ini justru efeknya lebih cepat terlihat ya. Karena jika ibu hamil terpapar alkohol begitu banyak, maka akan yang terjadi adalah kelahiran yang prematur atau bahkan terjadinya aborsi. Kemudian kegagalan dalam perbentukan dan perkembangan tulang dan juga paha dan muka yang paling terlihat, kemudian ada terhambatnya perkembangan otak, kemudian terhambatnya fungsi memori, kognisi, dan banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan yang akan terjadi jika alkohol ini terpapar begitu banyak pada ibu hamil. Kemudian selain bahan kimia, ada juga yang disebut psychostimulants. Psychostimulants ini bukan hanya istilahnya kita meminum obat-obat psikotik ya, misalnya, tapi ada ibu-ibu yang mungkin lagi hamil terlalu stres, kemudian ada lagi penyakit-penyakit psikologis lainnya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap perkembangan janin. Misalnya terjadinya preterm labor atau tadi ya prematur. Kemudian ada juga short atau long term growth deficit. Jadi misalnya perkembangan yang terganggu. Ada perkembangan kardiovaskular juga yang terganggu. Kemudian yang paling sering terjadi adalah adanya perubahan perilaku atau masalah perilaku emosional dan social effect. Nah, untuk yang lainnya ada di sini ada kafein, cannabinoid, opioid. Nah, ini juga ada efeknya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 jenis bahan kimia yang menurut riset saya ini memiliki hasil yang cukup signifikan untuk perkembangan penelitian mengenai toksikologi pada wanita hamil. Yang pertama mengenai PTO exposure, yang kedua adalah gadolinium exposure, yang ketiga adalah PFOS exposure. Ya, nanti yang di poin terakhir saya akan memberikan future recommendation bagaimana wanita hamil ini dapat menjaga kesehatannya selama 38 sampai 40 minggu pada proses kehamilan. Topik yang pertama, kita akan membahas tentang PTO exposure. Jadi artikel ini atau penelitian ini sudah dipublikasikan pada tahun 2018 dengan judul penelitian In Utero and Postnatal Profile Uracil Induced Mild Hypothyroidism Impairs Maternal Behavior in Mice. Dan disclaimer Bapak Ibu, seluruh penelitian yang hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu memang ini dilakukan dalam bentuk in vivo atau masih dalam bentuk penelitian menggunakan hewan uji. Akan tetapi dari sini kita bisa melihat gambarannya nanti di kasus di human cases di manusia. Baik, mungkin tadi bertanya apa PTO. Jadi PTO ini singkatan dari profil tiouracil. Nah, bagaimana sih efek paparan PTO ini terhadap janin? Sebelum ke sana, kita bahas dulu PTO itu apa. Mungkin banyak yang belum familiar, tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin punya rekan atau saudara yang mengalami gangguan tiroid, itu pasti familiar dengan PTO ini. PTO atau profil tiouracil ini adalah obat yang biasanya digunakan untuk mengatasi hipertiroid. Jadi walaupun dalam kondisi hamil, biasanya dan menyusui, PTO ini masih bisa diberikan pada kasus-kasus tertentu. Apalagi ketika proses kehamilan terjadi, biasanya tubuh seorang perempuan itu mengalami perubahan hormonal yang cukup signifikan, termasuk pada hormon tiroid. Nah, penggunaan PTO yang tidak terkontrol ini akan menyebabkan kondisi tubuh ibu hamil ini mengalami hipotiroid. Karena kadang ketika sudah minum PTO, kita lupa untuk monitoring. Jangan-jangan ketika sudah minum PTO, kita dalam kondisinya hipotiroid. Nah, ketika ibunya mengalami hipotiroid, maka bayi atau fetusnya atau janinnya sendiri juga akan mengalami hipotiroid.
Yang mana kekurangan hipotiroid pada saat proses perkembangan janin itu dapat mengganggu proses pembentukan otak. Nah, kok tadi ditanya ada obat PTU untuk hipertiroid, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu atau ya di sini bahwa apa sih sebetulnya hormon tiroid itu. Jadi, hormon tiroid adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid di tenggorokan kita. Di tenggorokan kita ini ada kelenjar tiroid yang bentuknya seperti kupu-kupu. Nah, untuk hormon tiroid ini mempunyai ada dua jenisnya. Ada triiodotironin atau T3 dan ada juga tiroksin atau T4. Nah, T3 dan T4 ini secara continue dia akan setiap hari akan tersirkulasi dalam pembuluh darah kita dan di situ ada yang namanya feedback, negatif feedback. Jadi ketika T3 dan T4 dalam tubuh kita sudah berkurang, maka hipotalamus itu akan mengeluarkan yang disebut tyrotropin releasing hormone TRH ini yang akan bilang nih, akan memberi kode kepada pituitary gland atau kelenjar pituitari untuk mengeluarkan thyroid stimulating hormone. Dan thyroid stimulating hormone ini yang nantinya akan menyerap iodin di dalam darah menggunakannya untuk memproduksi T3 dan T4. Nah, sebagai pengen tahu nih, thyroid hormone ini apa sih fungsinya? Dan thyroid hormone ini ternyata fungsinya banyak sekali. Karena hormon tiroid ini meregulasi fungsi vital tubuh kita, termasuk heart rate atau detak jantung, kemudian body temperature, suhu tubuh, kemudian volume otot, berat badan, siklus menstruasi, perkembangan nervous system atau sistem saraf tepi, kemudian juga ada untuk bernafas. Nah, ini adalah fungsi hormon yang banyak sekali, termasuk pada regulasi perkembangan otak. Nah, hampir 60% pasien nih dengan gangguan tiroid ini nggak sadar bahwa ternyata mereka ini memiliki gangguan tiroid. Oleh karena itu, efek dari kekurangan tiroid ini atau tadi penggunaan PTU yang tidak terkontrol itu mungkin banyak tidak disadari oleh para pasien. Nah, bagaimana sih anak jika terlahir dalam kondisi hypothyroid? Yang pertama yang paling terlihat adalah dia akan mengalami lower IQ score atau memiliki tingkat IQ yang lebih rendah dan memiliki masalah dalam bidang visual, spasial, dan bahasa. Yang kedua adalah motor incoordination. Jadi biasanya anak yang terlahir dengan hipotiroid ini mudah jatuh, misalnya, mudah terbentur terhadap sesuatu, jalannya tidak stabil. Nah, dan yang paling mungkin terlihat kalau Bapak Ibu mengikuti nih perkembangan kesehatan Indonesia atau secara dunia, ada yang disebut dengan kasus stunting atau kependekan. Nah, kependekan ini juga salah satu masalah terbesar di Indonesia yang disebabkan oleh kekurangannya hormon tiroid. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan Black Six Mice atau C57BL6J yang menggunakan pregnant female offspring dan saya juga menggunakan PTU anti-thyroid agent. Nah, jadi pertama-tama saya itu mengawinkan mencit betina dengan mencit jantan. Kemudian saat mencit betinanya ini hamil pada hari kehamilan 14 sampai hari kehamilan ke-21 saya memberikan profil tiouracil dalam 2 konsentrasi. 5 ppm yang kita sebut mild, bisa menyebabkan mild hypothyroid atau 50 ppm itu adalah moderate hypothyroid. Nah, setelah si mencit betina ini lahir adalah sekitar 3 sampai 6 mencit atau anak mencit, itu kemudian si anak mencit ini atau offspring-nya ini kita biarkan bertumbuh sampai usianya 70 hari setelah kelahiran. Nah, pada mencit 70 hari pasca kelahiran ini disebut dalam fase dewasa pada manusia. Jadi ini yang kita sebut PND 70 atau 70 hari setelah kelahiran. Nah, setelah 70 hari setelah kelahiran ini saya melakukan behavior test atau uji perilaku mulai dari open field test, rota-rota test, object recognition and location test. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah saya juga ingin tahu jika offspring atau anak yang lahir dengan kondisi hipotiroid kemudian dia menjadi ibu, bagaimana perilaku dia saat menjadi ibu. Nah, ini adalah tujuan akhir untuk melihat long term effect dari kondisi hypothyroid. Nah, ini adalah salah satu alat uji perilaku
yang disebutnya adalah open field test. Ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk menguji tingkat kecemasan hewan uji. Jadi hewan uji kita masukkan dalam satu box yang ada di gambar di atas. Kemudian dalam box itu terdapat dua zona. Ada zona tengah dan zona ujung atau zona yang di pinggir-pinggir ya, di ujung sudut-sudut atas maupun sudut bawah. Nah, dari uji ini kita akan melihat dua parameter. Yang pertama ada traveling distance atau berapa jauh si mencit ini akan mengeksplorasi si box ini. Dan yang kedua adalah present time in center zone. Berapa persen sih si mencit ini akan stay di tengah, di zona yang pertama, zona tengah. Pada dasarnya mencit dengan normal, dia akan banyak bereksplorasi dalam box ini dan dia akan cenderung untuk ada di tengah. Dia berani ya, kalau kita bisa bilang. Nah, pada saat ini kita lihat mungkin di traveling distance atau di jarak berapa jauh untuk mencit kontrol dengan mencit yang hipotoreid tidak ada bedanya. Tapi yang berbeda adalah di present time in center zone. Jadi mencit dengan kondisi hypothyroid lebih cenderung untuk stay di sudut-sudut kotak. Jadi mereka cenderung diam, mereka cenderung untuk bersembunyi. Jadi mereka tidak pernah mau masuk ke time yang di zona yang di tengah. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa moderate perinatal hypothyroidism induced anxiety-like behavior itu adalah salah satu parameter untuk mengecek tingkat kecemasan hewan uji. Yang kedua, saya melakukan dua uji. Yang pertama uji rekognisi, object recognition and object in location test, atau kita sebut ORT and OLT. Nah, dua uji ini sebetulnya dilakukan untuk menguji kognisi dan memori dari hewan uji. Bagaimana dilakukannya? Yang pertama kita memang masih menggunakan media box tadi ya. Di box yang pertama untuk object recognition test, nah di sini saya menempatkan dua objek yang sama, atas dan di bawah, dan saya akan membiarkan mencit ini memasuki namanya training phase selama 5 menit untuk eksplorasi objek, yang kemudian setelah itu, setelah 5 menit didiamkan dulu 10 menit langsung dilakukan testing phase selama 3 menit. Nah, disinilah kita mengganti objek yang di bawah menjadi objek B. Dari sini kita harus tahu bahwa mencit yang normal itu akan dapat merekognisi atau membedakan ada atau tidaknya objek yang baru. Ketika kita lihat dari A2 dia dirubah menjadi objek B, seharusnya mencit yang normal itu akan mengeksplor objek yang baru ini lebih banyak. Akan tetapi bisa dilihat bahwa di kelompok 50 ppm PTU, mencit itu sama tidak bisa merekognisi adanya objek baru. Jadi dia nggak menyentuh objek itu lebih banyak dibandingkan dengan yang A1, sehingga memiliki discrimination ratio yang di bawah 60%. Kemudian dilakukan juga object in location test. Jadi objeknya yang pertama pada saat training phase itu objeknya sama, 2. Nah, tapi di testing phase lokasinya yang dirubah. Jadi yang tadinya lokasinya ada di bawah, kita move ke atas. Nah, ini juga sama. Ternyata bahkan dua-duanya di 5 ataupun 50 ppm mencit yang ditreated dengan PTU itu tidak bisa merekognisi lokasi baru. Jadi kalau ditanya apakah ada memory impairment? Ya, ada impaired memory function pada mencit dengan treatment PTU tadi. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya object recognition test dan object in location test, which is principally dua tes ini membedakan kalau ORT untuk fungsi dari perirenal cortex di bagian otak, sedangkan object in location test ini adalah untuk melihat fungsi hipokampus. Nah, selanjutnya tadi setelah saya cerita nih mereka melakukan mencit ini dilakukan uji open field test, kemudian uji rekognisi. Nah, terakhir adalah saya melakukan uji maternal behavior test. Jadi maternal behavior test ini adalah uji yang dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan induk dengan mencitnya atau ibu dengan bayinya. Kenapa kasus ini saya buka? Karena sekarang banyak sekali ya kasus-kasus, mungkin banyak yang pernah tahu sindrom baby blues dan lain-lain, itu adalah salah satu maternal behavior parameter. Nah, maternal behavior test ini dilakukan dengan cara mengambil mencit dan anak-anaknya dari kandang,
Kemudian saya menempatkan mencit di 3 sudut yang berbeda, 1, 2, dan 3, dan di sini ada sarang ya. Kemudian saya masukkan kembali induk mencit. Nah, ini ada 2 parameter yang dihitung. Yang pertama adalah berapa lama mencit itu mengidentifikasi bayi mereka, yang pertama. Jadi pada dasarnya ketika, kebayang ya, kalau manusia bayinya nggak ada, pasti kan nyari, anak saya kemana? Nah, ini juga mencit juga sama. Ketika dia dipisahkan dengan anak-anaknya, pertama kali dimasukin lagi, yang dia cari seharusnya adalah anak-anaknya dulu. Nah, pada mencit dengan moderate hypothyroid atau di 50 ppm, induk mencit ini membutuhkan waktu lebih dari 5 detik untuk dapat menemukan anaknya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waktu berapa lama nih mencit mengumpulkan seluruh anak-anaknya kembali ke sarang. Nah, ini juga ditemukan pada mencit yang dengan moderate hypothyroidism ini, mereka bahkan sampai akhir waktunya 300 detik yang kita berikan itu tidak dapat mengembalikan anak-anak mencit kembali ke sarangnya. Nah, ada juga parameter lain yaitu parameter menyusui. Jadi pada moderate hypothyroid mereka sedikit sekali melakukan nursing atau menyusui, dan juga sedikit sekali melakukan publishing atau menjilat anak-anaknya. Pada kasus manusia ini ya, nursing dan publishing ini diidentifikasikan sebagai bagaimana proses ibu menyusui dan menyayangi atau mengasihi bayi-bayinya. Dan dari hasil ini kita lihat bahwa moderate perinatal hypothyroid altered maternal behavior. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi gangguan maternal behavior ini? Apakah pertama karena adanya perubahan hormon tiroid tadi, atau ada hubungannya karena mencit-mencit ini mengalami cemas dan gangguan memori? Nah, saya melakukan uji korelasi antara 2 hasil tersebut. Ini yang pertama untuk hasil memori ya, kognisi. Ternyata dari hasil tersebut didapat bahwa ibu induk mencit ini kesulitan untuk menemukan anaknya yang pertama karena mereka nggak tahu, mereka ada memory impairment, ada gangguan pada sisi memori yang sebelumnya sudah saya lakukan. Nah, ternyata proses ini berlanjut nih hingga mereka menjadi ibu lagi. Dan sama untuk yang open field test, ternyata mencit yang memiliki tingkat potensi cemas berlebih akan melakukan sedikit waktu dalam proses menyusui dan mengasihi anaknya. Jadi, in summary, kita bisa lihat bahwa mild and moderate perinatal hypothyroidism tended to increase the level of anxiety. Jadi, mencit di sini ya, mencit yang terlahir dari ibu yang hipotiroid dan mereka juga hipotiroid ternyata memiliki potensi untuk mengalami cemas lebih tinggi. Dan mereka juga mengalami gangguan memori, dan juga ketika mereka menjadi ibu, mereka akan mengalami kesulitan melakukan maternal behavior atau misalnya mengasihi dan memelihara anak-anaknya. Jadi, dan maternal behavior ini juga dikorelasikan dengan menurunnya fungsi kognisi dan juga tingkat kecemasan. Jadi kalau kita bayangkan pada sisi klinis manusia, ketika pasien memiliki anak, wanita hamil, kemudian anaknya lahir dengan hipotiroid, maka ada kecenderungan mereka akan lebih cemas ataupun ada gangguan dalam memori. Oke, next. Yang kedua adalah gadolinium exposure. Jadi terpapar oleh gadolinium. Artikel ini juga sudah publish pada tahun 2019. Ini mengenai efek perinatal gadolinium based contrast agent on adult mice behavior. Nah, mungkin belum banyak orang nih yang tahu gadolinium itu apa sih gitu. Dan ini memang masih jarang juga orang-orang tahu lebih detail. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu nih MRI, magnetic resonance imaging. Nah, ini adalah ada alatnya ya, foto alatnya kalau misalnya Bapak Ibu tahu. Nah, ini adalah alat MRI. Nah, jadi gadolinium based contrast agent atau kontras media gadolinium ini adalah kontras yang digunakan selama proses MRI. MRI sendiri digunakan untuk mendeteksi jaringan atau organ yang mengalami gangguan, misalnya ada penumpukan tumor, kanker, ataupun inflamasi lainnya. Nah, biasanya
orang-orang yang menjalani MRI itu akan disuntikan kontras media untuk supaya gambar yang ada di MRI itu terlihat lebih jelas. Nah, memang pada saat ini kontras media gadolinium ini masih banyak digunakan pada ibu hamil pada kasus-kasus tertentu. Memang sampai saat ini juga belum tahu nih ada nggak sih efek sampingnya kalau misalnya perempuan hamil dikasih gadolinium, belum ada reportnya sama sekali. Akan tetapi gadolinium ini ternyata terdeteksi di plasenta, baik di penelitian menggunakan hewan uji maupun di manusia. Nah, untuk bidang gadolinium sendiri tentang kontras media itu ada hal yang cukup mengagetkan banyak pihak karena Dr. Kanda dari Jepang ini pada tahun 2015 menemukan bahwa gadolinium itu dapat terdeposisi di otak, terutama di bagian hipokampus, cerebellum, dan globus pallidus. Yang artinya gadolinium ini dapat menembus sawar otak yang itu tadi meningkatkan resiko terjadinya efek samping jangka panjang dari penggunaan gadolinium itu sendiri. Nah, pada penelitian saya menggunakan bau besi pregnant female offspring di 8-10 minggu. Kemudian saya menggunakan 2 jenis gadolinium, ada gadolinium linear dan ada gadolinium macrocyclic. Nah, gadolinium ini saya suntikan secara intravenal melalui ekor mencit. Jadi mencitnya sedang dalam posisi hamil di hari ke-15 sampai ke hari 19, diinjeksi dengan gadolinium contrast agent pada dosis 2 milimol per kilogram berat badan per hari. Jadi satu hari 1 kali suntik 2 milimol per kilogram berat badan. Kemudian selama 5 hari berturut-turut dilakukan injeksi dan pada postnatal day atau 28 hari setelah kelahiran saya mengorbankan mencit baik induknya maupun anak-anaknya untuk dilakukan organ sampling dan untuk deteksi gadolinium menggunakan ICP-MS. Di sisi lain, kelompok lain juga dilakukan uji behavior. Pada postnatal hari ke-70, saya lakukan open field test, von Frey-Heart test, rota-rot test, rekognisi test, dan juga grip strength test. Nah, ini adalah gadolinium. Jadi buat Bapak Ibu tahu bahwa saat ini gadolinium yang terdapat di dunia itu untuk penggunaan MRI ada 2 jenis, ada macrocyclic GBCA, ada linear GBCA. Nah, apa sih perbedaan macrocyclic dan linear? Sebetulnya yang membuat toksik itu adalah gadolinium ion, GD13-nya yang membuat toksik. Akhirnya si gadolinium ini diformulasikan sedemikian rupa untuk mengurangi toksisitas si ion gadoliniumnya tersebut. Di macrocyclic kita lihat bahwa di sini banyak ion gadolinium ini tertutup oleh rangkaian struktur nitrogen dan oksigen dan yang akhirnya membuat si ion gadolinium ini lebih safe atau lebih pharmacokinetically stabil. Sedangkan untuk yang linear ini dia tidak tertutup secara sempurna sehingga efek samping dari linear ini lebih banyak ditemukan pada pasien. Hanya saja sebagai informasi tambahan saat ini seluruh linear gadolinium contrast agent ini sudah ditarik dari pasaran. Ini adalah satu hal yang baik sekali ya karena penelitian bertahun-tahun nih dari dulu menemukan akhirnya ya linear ini akhirnya sekarang sudah stop digunakan. Baik, untuk gadolinium measurement sendiri saya menganalisis keberadaan terdeteksi level gadolinium di otak ya. Ini di otaknya mencit di induk dan di anak-anaknya dan dilihat bahwa di linear ini deposisinya lebih tinggi daripada yang macrocyclic dan sama terjadi di PAPS juga dan menariknya level gadolinium di mencit betina itu jauh lebih tinggi daripada mencit jantan. Nah, itu yang jadi pertanyaan, apakah hubungannya sexual identity atau apa perbedaan gender di sini? Kenapa mencit yang female ini bisa memiliki nilai gadolinium lebih tinggi daripada yang jantan? Nah, untuk behavior analisisnya sendiri saya sudah bahas di sebelumnya, ini hampir sama. Kita melakukan uji untuk kecemasan, uji untuk sensitivitas kulit, itu adalah von Frey-Heart test,
di mana biasanya memang gadolinium ini juga terdeposisi banyak di kulit, sehingga kulit mencit ini jauh lebih sensitif. Kemudian rotarod ini untuk menguji motor koordinasi, kemudian uji rekognisi, dan terakhir grip strength test ini adalah untuk menguji tingkat kekuatan otot. Karena gadolinium juga banyak terdeposisi di otot. Jadi secara keseluruhan bisa kita lihat bahwa efek dari paparan linear, gadolinium linear ini lebih buruk daripada yang microcyclic. Jadi in summary, kita bisa tahu bahwa exposure dari kontras media gadolinium ini dapat mempengaruhi perubahan perilaku di mencit. Dan penggunaan linear GBCA ini bahkan menghasilkan efek yang lebih buruk. Meskipun sampai saat ini telah ditemukan bahwa ada efek samping serius dari penggunaan GBCA yang berulang, kontras media berulang, yaitu adanya nephrogenic systemic fibrosis. Ini terjadi di ginjal. Tapi di penelitian kita ini dapat menunjukkan bahwa gadolinium juga memiliki potensi yang besar, resiko yang besar jika digunakan pada wanita hamil. Dan dari penelitian ini kami juga merekomendasikan kepada seluruh pembaca artikel kami bahwa gunakanlah kontras media gadolinium saat kehamilan jika hanya keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Topik yang terakhir, kita akan membahas tentang PFOS exposure. Nah, PFOS exposure ini jauh lebih mungkin familiar, Bapak Ibu lebih tahu karena memang ini banyak terdapat dimanapun di lingkungan kita. Nah, ini penelitian berdasarkan penelitian teman saya, ini adalah Nishati, juga saya ada di sana juga, kita satu tim. Melakukan neurotoxic effect of lactational exposure. Kalau tadi kan saat kehamilan, nah ini adalah saat menyusui itu efeknya. Jadi jangan sampai kita kan kadang-kadang kalau punya baby ya, baru punya bayi, aduh apa nih, barang-barang apa aja nih, apakah harus bebas apa nih? Nah salah satunya adalah harus terbebas dari PFOS. Nah apa nih PFOS? Perfluorooctane sulfonate. Jadi ini adalah salah satu compound dari perfluorinated yang sebetulnya sudah diproduksi sejak tahun 1950. Jadi sudah lama sekali sebetulnya PFOS ini ada. PFOS itu sumbernya ada di mana aja? Sumbernya banyak, ada di shampoo, ada di cat, ada di pestisida, ada di packaging makanan fast food ya, kemudian di bahan untuk mematikan api, dalam fotografi, kemudian ada lagi di stain produk untuk memasak juga, atau tinta untuk menulis. Jadi PFOS ini ternyata banyak sekali digunakan untuk bahan-bahan dasar produk-produk tersebut. Nah memang pada akhirnya belakangan ini, beberapa dekade terakhir ini, PFOS ini sudah terdeteksi di lingkungan sehingga PFOS dinyatakan sebagai major environmental pollutant atau polusi terbesar di lingkungan. Nah sebetulnya mulai dari tahun 2000 ini produksi PFOS sudah mulai dikurangi nih perlahan. Tapi sampai sekarang kita nggak pernah tahu apakah seluruh produk kita sudah bebas PFOS atau tidak. Ini adalah efek PFOS jika terpapar pada manusia. Yang pertama, jika terpapar terlalu banyak akan menyebabkan efek hepatotoksik atau kerusakan pada hati. Kemudian jika terpapar pada wanita hamil dan janinnya akan terjadi growth retardation atau perlambatan pertumbuhan. Kemudian ada gangguan endokrin dan juga menimbulkan sel dalam tubuh kita ini cenderung memiliki karsinogenik atau sel-sel yang dapat menyebabkan kanker. Oke, dan ini metode yang kita lakukan. Kita menggunakan black six mice. Jadi lagi kita mengawinkan mencit, kemudian mencitnya ini dibiarkan dalam kondisi hamil, kemudian sampai proses lahiran ini barulah saat lahir hari pertama, kata kita sebutnya P0, postnatal day 0, itu date of birth-nya ketika lahir, barulah kita ganti air minum mereka dengan PFOS dengan 3 dosis, ada 0,1, 0,25 dan 1 mg kilogram per hari. Nah, pemberian air minum ini dilakukan selama 14 hari berturut-turut dan di hari 14 ini kita cabut PFOS-nya, kita ganti dengan minum biasa. Baru anak-anak mencit ini kemudian
dibesarkan sampai usianya 56 hari. Nah, tadi apa perbedaan 56 dan 70? Kalau 56 hari itu kalau di manusia disebutnya young adult atau kita sebutnya teenager ya, remaja. Jadi mereka ini diuji pada postnatal day 56, mulai dari uji rekognisi, kemudian diakhiri dengan in vivo microdialysis dan diikuti dengan tissue sampling. Nah, ini adalah cognitive test yang kita lakukan. Kita mostly sama, yang sebelah kiri itu poinnya kita melakukan uji rekognisi dan object location test. Dan bisa dilihat bahwa mencit di kelompok PFOS dengan dosis 1 mg per kilogram itu ternyata mengalami memory impairment atau kerusakan memori secara lebih jelas ya dibandingkan dengan kontrol. Nah, untuk yang sebelah kanan ini adalah alat uji juga yang disebut visual discrimination task. Jadi VDT ini mencit itu akan dimasukkan ke dalam satu kotak, di mana di dalam kotak itu ada kotak touchscreen. Touchscreen-nya itu akan berganti-ganti layar. Awalnya layar kosong, terus ada layar bergaris. Nah, kalau mereka memencet layar bergaris, maka mereka akan mendapatkan makanan. Nah, itu yang akan bisa dilihat. Mereka bisa nggak ya membedakan kapan mereka akan dapat makanan atau tidak berdasarkan kapan mereka akan menyentuh layar-layar yang memang akhirnya mereka akan mendapatkan reward. Nah, ini di sini bisa dilihat bahwa PFOS dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan itu mengalami visual diskriminasi yang sangat rendah. Artinya mereka tidak bisa membedakan, merekognisi mana layar yang memang akhirnya mereka bisa mendapatkan reward untuk makanan. Makanya dari sini bisa disimpulkan bahwa PFOS exposure itu memang mengurangi kemampuan memori dan rekognisi. Nah, selanjutnya kita juga melakukan in vivo microdialysis. Jadi in vivo microdialysis ini ditujukan untuk melihat kadar neurotransmitter di dalam otak. Jadi mencit tadi kepalanya kita buka dorsalnya, di bagian dorsal hipokampus, kita masukkan sebuah alat di kepalanya untuk mendeteksi si neurotransmitter tadi. Kalau tahu neurotransmitter itu apa? Neurotransmitter itu adalah cairan yang berfungsi untuk mengantarkan stimulasi ke sistem saraf. Jadi kalau di sini ada neurotransmitternya glutamat, glutamin, glisin, GABA. Nah, ini akan dicek, akan diambil sampelnya dari dorsal hipokampus, kemudian dihitung kadarnya. Dan di sini bisa dilihat bahwa kadar glutamat, glutamin, glisin, dan GABA reseptor ini cenderung meningkat dibandingkan dengan kontrol. Kenapa kita memilih glutamat, glutamin, glisin, dan GABA? Karena empat neurotransmitter ini adalah neurotransmitter yang bertanggung jawab dalam proses memori dan rekognisi. Jadi artinya ada level yang berbeda atau bahkan lebih tinggi dari kontrol. Nah, pada sampling terakhir kita juga mengambil hipokampusnya dari mencit ya, dari bagian otak. Kemudian kita lakukan real time PCR dan kita mengecek ekspresi dari messenger RNA dari beberapa reseptor, dari reseptor NMDR, AMPA, dan juga GABA. Dan ini juga terlihat beberapa memang tidak terlalu banyak yang signifikan perbedaannya, tetapi di sini ada misal contoh, tidak semuanya ya, tidak semuanya mengalami perubahan yang signifikan, tapi ada beberapa yang memang cenderung lebih rendah atau mungkin lebih tinggi dari kontrol. Artinya ada level ekspresi mRNA yang tidak stabil pada kondisi PFOS. Yang terakhir kita juga melakukan protein analysis menggunakan Western blot. Dan dari hasil ini juga tidak terlalu ada hasil yang signifikan, tetapi kita bisa lihat bahwa PFOS exposure ini dapat menyebabkan instability atau ketidakstabilan ekspresi protein di dalam hipokampus. Jadi in summary kita bisa bilang bahwa exposure terhadap PFOS selama proses menyusui itu akan menginduksi spasial dan non-spasial gangguan memori dan belajar pada adult mice offspring, jadi pada keturunannya ya.
Tapi mungkin pas di sini kita teman-teman juga Bapak Ibu juga lihat bahwa PFOS expose ini juga meningkatkan konsentrasi glutamat dan GABA di dorsal hippocampus, sehingga proses ini juga ketika ada elevasi atau peningkatan glutamat dan GABA ini akan menghasilkan efek yaitu ya disrupsi atau gangguan fungsi hippocampus. Dan kita sampailah ke topik yang terakhir, future recommendation. Apa sih yang harus dilakukan? Gitu. Jangan sampai setelah menonton video ini wanita hamil pada takut nih ya untuk hamil atau aduh kayak saya terlalu worry nih makan ini makan itu atau apa dan segala macam. Tapi kita lihat di sini ada 3 proses dari pregnancy, lactation, dan infancy. Jadi mulai dari kehamilan 9 bulan, lactation selama 6 bulan pertama, dan sampai infancy sampai 18 bulan atau 1000 hari pertama. Ini yang harus sangat diperhatikan oleh seluruh ibu wanita hamil dan ibu yang sedang menyusui. Jadi primary preventionnya adalah yang pertama, nutrisi yang optimal. Jadi makanlah makanan yang bergizi, ya, yang mengandung banyak vitamin, protein, dan mineral yang cukup sehingga janin yang ada di dalam tubuh kita juga mendapatkan nutrisi yang optimal. Yang kedua adalah manage stress. Jadi tadi sudah disampaikan sebelumnya pada awal bahwa stres itu juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin. Yang ketiga adalah avoid chemical atau toksin. Tadi ya, yang paling pertama kita bisa lihat ada 10 jenis toxic chemical yang itu sebisa mungkin harus bisa dihindari, dari plastik, merkuri ya, PFOS, BPA dan lain-lain itu tadi 10 tadi, dan diusahakan untuk punya pola hidup yang sehat. Jadi tidak boleh merokok dan atau meminum alkohol. Kemudian hindari sebisa mungkin infeksi, apakah infeksi bakteri ataupun virus ataupun jamur dan lainnya. Kemudian kontrol maternal illness. Jadi ya memang tadi ya kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang menyertai, contoh wanita hamil yang memiliki hipertensi atau wanita hamil yang memiliki diabetes, itu juga harus dikontrol secara kontinu. Kemudian avoid nephrotoxic drugs, jadi obat-obatan yang dapat merusak fungsi ginjal. Nah, untuk obat-obatan yang dapat merusak fungsi ginjal ini sebetulnya banyak ya, dan saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi ketika misalnya ibu-ibu nih khususnya di rumah ketika sedang hamil harus konfirmasi terlebih dahulu kepada dokternya jika memang ada obat-obatan yang diterima, harus konfirmasi dulu ini efek sampingnya apa sih gitu. Apakah memang akan mempengaruhi fungsi ginjal, apakah akan mempengaruhi fungsi hati, atau misalnya berefek pada organ atau jaringan yang lain. Nah, kemudian pada proses lactation atau saat menyusui di 6 bulan pertama. Jadi usahakan untuk bisa melakukan menyusui full breastfeeding. Tapi saya yakin dan percaya bahwa mungkin tidak semua ya, semua ibu punya kesempatan untuk breastfeeding selama 6 bulan full. Tapi yang kedua adalah kita harus lihat dulu maintain linear growth. Jadi kita harus lihat ini anak berat badannya bertambah atau tidak, tingginya bertambah atau tidak, lingkar kepalanya bagaimana. Kemudian ditambah dengan vaksinasi. Nah, jadi selama 6 bulan pertama itu justru kita harus mulai aware nih, ini anak baru lahir, kita harus pantau terus-terusan bagaimana chart pertumbuhan mereka. Kalau misalnya dirasa, misal mereka ada gangguan selama proses menyusui, mereka ada gangguan dalam proses pencernaan ataupun bernafas atau dalam sistem makan dalam proses misalnya menyusui, kemudian pupnya dia tidak lancar dan lain-lain, itu yang harus diwaspadai. Kemudian di infansi, jadi dari setelah 6 bulan sampai 1,5 tahun, ini juga harus dilihat breastfeedingnya seperti apa, menyusuinya. Kemudian complementary feeding. Nah, ini yang banyak menjadi kegalauan ibu-ibu yang mungkin baru mulai MPASI. Saya harus ngasih makan apa nih anak saya yang pertama? Kalau sekarang disebutnya sudah bintang 4 atau bintang 5 ya, itu seluruhnya harus sudah ada protein, karbohidrat, lemak, kemudian mineral dan lain-lain, itu sudah harus kompleks. Nah, ini juga harus dilihat growth monitoringnya seperti apa. Nah, ini prevent stunting dan wasting. Jadi harus dilihat di flowchart tingginya anak. Kira-kira anak saya ini dengan usia segini, dengan berat badan segini, tingginya sesuai atau tidak.
Nah, biasanya stunting ini mungkin tidak terlalu terlihat ya dari 18 bulan pertama. Biasanya sudah masuk ke usia 5, 3, 4, 5 tahun, kemudian dia masuk SD barulah terlihat bagaimana uh, apa namanya status tingginya mereka. Nah, di sini juga harus dilihat bahwa tadi kuncinya adalah di complementary feeding. Mudah-mudahan anak-anak tadi ya, kalau tadi masalah iodin di hormon tiroid, kemudian mereka mendapatkan iodin yang cukup. Iodinnya dari mana? Dari garam. Nah, itu yang salah satunya ya, iodin bisa dapat dari garam. Jadi itu yang harus dipastikan. Kemudian vaksinasi dan juga improve socio-economic factors. Jadi kalau socio-economic apakah selalu hubungannya dengan uang? Enggak juga. Tapi misalnya bagaimana hubungan sosial kita dengan masyarakat, bagaimana mental anak terbentuk selama proses apa namanya menyusui 18 makan ini, kemudian bagaimana mereka mendapatkan apa ya kebutuhan yang cukup sehingga mereka dapat bertumbuh dengan optimal. Nah, secondary prevention-nya ini ada beberapa tes yang dapat dilakukan selama dari pregnancy. Di pregnancy ini mungkin kalau sekarang ada namanya antenatal screening ya. Jadi untuk screening bagaimana kondisi janin kita, apakah mengalami gangguan genetik misalnya. Kalau sekarang kan bisa dilihat apakah anak ini memiliki potensi birth defect atau enggak, mereka Down syndrome atau tidak misalnya, atau ada sindrom-sindrom lain yang mungkin terjadi saat janin, atau ada ketidaksempurnaan perkembangan atau pertumbuhan organ dan jaringan di dalam tubuh, itu bisa dilihat dari antenatal screening, bisa keluar hasilnya. Kemudian ada prenatal ultrasound test. Nah, ini juga penting juga dilakukan untuk melihat dari USG juga bagaimana physically bayi ini dalam kandungan kita akan bertumbuh, berkembang dengan sempurna, kemudian melakukan konseling secara genetik misalnya ada hasil yang tidak kurang baik dari antenatal screening, itu bisa dicek di genetic screen counseling. Kemudian screening lainnya yang mendukung ketika bayi sudah lahir. Misalnya kan kalau Bapak Ibu mungkin tahu ketika bayi sudah lahir itu akan dicek segala macam, ada cek urin, ada cek kreatinin ya, apakah mereka ketika lahir kuning atau tidak, cek pernafasan dan semuanya diceknya. Nanti ini adalah secondary prevention. Nah, dari sini mungkin cukup sekian presentasi yang bisa, paparan yang bisa saya lakukan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah stay tune di Zoom, dan mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung diketik, ditanyakan di kolom